Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Senang berjumpa dengan teman-teman di kasih Yesus Kristus melalui ibadah Next Gen online ini. Saya percaya teman-teman dalam keadaan sehat. Oke, perkenalkan nama saya Ferdinand Tekain. Pada kesempatan ini saya dipercayakan untuk membawakan isi hati Tuhan atau membawakan firman Tuhan. Dan saya percaya teman-teman sudah ada yang mengenal saya. Dan saya percaya semua firman yang disampaikan boleh memberkati teman-teman. Nah, teman-teman yang di Yesus Kristus, saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah secara online. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, teman-teman yang di Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya diberikan tema, yaitu saya mau menyampaikan sebuah tema, yaitu kesetiaan. Nah, beberapa banyak di antara kita mengerti akan kesetiaan dan ada juga yang belum mengerti dengan kesetiaan itu seperti apa. Nah, hari ini kita mau belajar tentang setia. Ya, setia bukan berarti setia dalam pasangan, setia dalam pekerjaan, setia dalam pelayanan. Tapi berbicara kesetiaan itu artinya dari keseluruhan hidup kita. Apapun yang kita lakukan, kita harus benar-benar melakukannya dengan setia. Supaya apa? Pada akhirnya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, teman-teman yang di Yesus Kristus, berbicara setia di antara banyak orang mengerti dan ada yang belum mengerti. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama apa sih yang Tuhan inginkan supaya kita benar-benar mengerti arti dari setia dan kesetiaan itu. Sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami masih bersyukur untuk kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami dari Senin sampai dengan hari Sabtu ini, Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dari Senin sampai Sabtu, itu semua Tuhan sudah menilai. Dan kami bersyukur untuk setiap kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan dalam hidup kami boleh lewati dengan baik ya Bapa. Pada saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk kami mendengarkan isi hati-Mu, Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami roh-Mu supaya apa yang kami dengarkan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman yang di Yesus Kristus, kita akan baca untuk supaya kita mengerti apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan, apalagi kita sebagai generasi penerus Kristus, supaya apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita harus mengerti hal itu. Oleh karena itu, mari kita baca supaya kita boleh mengerti. Kita baca dalam Ulangan pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-32 sampai 33. Kita baca lagi, Ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-32 sampai 33, maaf. Maka lakukanlah semua itu dengan setia, supaya seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Teman-teman yang di Yesus Kristus, Tuhan bilang kita harus lakukan segala perintah-Nya. Segala itu adalah kata yang sangat aktif dalam segala hal yang kita lakukan. Jadi kata segalanya itu terus aktif, tidak hanya pasif, tetapi dia aktif. Jadi teman-teman yang di Yesus Kristus, apapun yang kita lakukan, kita harus benar-benar melakukannya dengan kesetiaan hati kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Yesus Kristus, setia atau kesetiaan pun merupakan sesuatu hal yang harus kita mengerti bagi kita, sesuatu hal yang harus kita pahami bagi kehidupan kita anak-anak pemuda. Kalau kita tidak mengerti kesetiaan, bagaimana kita mau mencapai hal yang luar biasa?
Setia itu seperti yang tadi saya bilang, bukan berarti setia dalam pasangan, setia dalam pekerjaan, tapi dalam segala hal. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dalam segala aspek kehidupan kita, kita harus benar-benar setia, teman-teman. Oleh karena itu, pernahkah kita melakukan itu dalam kehidupan kita? Apakah kita setia? Itu pertanyaan dalam kehidupan kita. Dan saya pun tidak bisa menjawab pertanyaan daripada teman-teman semua. Hanya pribadi kita dengan Tuhan yang bisa menjawab. Oleh karena itu teman-teman, kita harus benar-benar mengerti apa sih yang Tuhan izinkan, apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apalagi kita sudah umur, kita sudah bekerja, kita sudah kuliah, kita sudah sekolah. Saat-saat seperti ini nih benar-benar menguji kita supaya apakah kita setia dalam hal-hal kecil. Apa yang saat ini Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Kita bekerja sebagai pelayan musik, kita bekerja sebagai seorang pebisnis, kita sebagai salesman, kita sebagai sales girl. Tetapi kita harus benar melakukannya dengan hal itu dengan setia. Kalau kita melakukan hal itu dengan setia, saya percaya teman-teman, kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi, yang level yang Tuhan sudah izinkan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan bilang apa? Setia dalam hal kecil, pasti Tuhan kasih yang hal yang besar. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa dengan pekerjaanmu. Wah, gaji saya kecil, pendapatan saya kecil sekali. Jangan teman-teman, apapun yang kita kerjakan, jangan pernah mengeluh. Kita tidak tahu apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Saya percaya kita harus belajar setia dalam hal kecil. Kalau kita nggak setia dalam hal kecil, bagaimana Tuhan mau kasih kita hal yang lebih besar lagi yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Nah teman-teman, saya ambil ilustrasi, saya ambil sebuah contoh supaya kita benar-benar mengerti, atau kita benar-benar tahu dan kita benar-benar belajar dari situ. Sebagai orang yang percaya Yesus Kristus, kita harus benar-benar setia dalam segala hal, apapun itu. Karena ini mengatakan bahwa tadi saya baca, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Semuanya itu bukan hanya satu, bukan hanya dua, bukan hanya tiga, tetapi semuanya itu dengan setia. Oke teman-teman, kita belajar dari sebuah kisah atau sebuah film, kisah nyata, yaitu Hachiko. Hachiko itu adalah anjing yang setia dengan tuannya. Ketika tuannya pergi, dia mengikuti. Dan sampai singkat cerita teman-teman, mungkin teman-teman sudah mendengar, teman-teman sudah tahu ceritanya. Hachiko ini menunggu majikannya di stasiun kereta api. Dia menunggu, tetapi pada akhirnya tuannya tidak balik. Tapi dia tetap menunggu setia, sampai pada akhirnya dia mati, meninggal di tempat yang itu. Nah, kita harus belajar dari seekor anjing. Dia setia menunggu. Apakah saat ini kita benar-benar setia menunggu hasil yang Tuhan sudah janjikan? Apakah kita sebagai anak muda yang saat ini hanya hidup seperti ini saja? Apakah kita sebagai generasi-generasi penerus, apakah kita sudah benar-benar setia menunggu apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita? Saya tidak bisa menjawab, teman-teman bisa menjawab sendiri. Oleh karena itu, kita harus belajar setia. Belajar setia dari hal-hal yang kecil yang Tuhan sudah janjikan, yang Tuhan sudah pegang, yang Tuhan sudah berikan tanggung jawab itu. Kita harus benar-benar jaga itu. Karena berbicara tentang kesetiaan, kita harus bicara tentang hati kita. Nah, sebelum kita setia, kita harus berkomitmen dalam hati kita dulu. Komitmen dalam hati kita bahwa kita harus melakukan itu dengan setia. Kita harus melakukan itu dengan setia. Karena bicara tentang komitmen itu dari hati kita. Nah, kalau bicara tentang kesetiaan, itu dari apa yang kita pelajari, apa yang kita renungkan. Nah teman-teman yang di Yesus Kristus, sebagai generasi-generasi Yesus Kristus, pertanyaannya simpel saja. Apakah kita sudah setia dalam hal yang Tuhan sudah percayakan? Apakah itu gaji kita kecil? Apakah itu pasangan kita begini?
Atau apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita? Mau sekecil apapun itu, lakukanlah dengan setia dan sabar. Dan pada akhirnya ketika kita setia dalam hal-hal yang kecil itu, percayalah, kita akan naik level. Kita akan naik level, go to the next level. Kita tidak tahu apapun kehidupan kita ke depannya. Tetapi secara kacamata iman kita harus melihat bahwa kita hari ini saya setia dalam hal kecil. Suatu saat saya akan setia dalam hal yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi saya, bagi teman-teman di Yesus Kristus. Oleh karena itu teman-teman, firman Tuhan saat ini mengajarkan kita supaya kita setia dalam hal apapun itu. Bukan hanya setia dalam pasangan, bukan setia dalam pacaran, tapi kita setia dalam hal yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, sebagai generasi Yesus Kristus, kita harus setia melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan, Amsal 3 ayat 3 mengatakan seperti ini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Amsal mengatakan bahwa kita harus kalungkan kesetiaan itu. Pegang kesetiaan itu seperti baju yang tidak pernah dilepas. Kesetiaan itu seperti celana yang tidak dilepas. Kesetiaan itu seperti sepatu yang tidak pernah dilepas. Kesetiaan itu seperti kalung, jangan pernah ditinggalkan. Kesetiaan itu seperti minyak gel di rambut, kita tidak pernah lepas. Kalungkanlah itu. Itu karena itu yang diinginkan Tuhan. Kalau kita nggak setia dalam hal itu, bagaimana Tuhan mau percayakan hal yang besar? Ayo teman-teman, kesimpulan ada di tangan saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Semua keputusan kita ambil itu berasal dari dalam hati kita, dalam diri kita, dan urusan hanya daripada Tuhan, dengan Tuhan. Kita masih bimbang, jangan pernah bimbang. Jangan pernah khawatir apapun yang nanti kita terima, karena itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Oleh karena itu teman-teman yang di Yesus Kristus, kita juga harus belajar dari Yakub. Yakub setia. 14 tahun dia bekerja dengan Laban untuk mendapatkan kekasih tercintanya, yaitu Rahel. Dia bekerja dengan 7 tahun. 7 tahun pertama ya dikhianati. Dia harus bekerja lagi 7 tahun. Dia setia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu teman-teman, jangan putus asa, jangan pernah menyesal, jangan pernah mundur dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin pekerjaan kita hanya begini-begini saja. Kerjakan apa yang Tuhan sudah berikan. Kerjakan bagianmu, nanti Tuhan kerjakan bagiannya dalam hidup kita. Saya percaya firman ini akan menguatkan kita sebagai generasi penerus Yesus Kristus. Kita harus benar-benar mengerti kesetiaan dalam kehidupan, kesetiaan sebagai anak-anak yang diberkati Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kiranya apa yang kami terima, apa yang kami baca, itu semua berasal daripada Engkau dan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajarlah kami untuk terus setia dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan hanya untuk Engkau. Apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami, ajarlah kami untuk setia melakukannya. Sehingga pada suatu hari kami akan mendapatkan kebahagiaan ketika kami lulus dalam tanggung jawab kami yang kecil itu. Maka kami yang yakin dan percaya Tuhan akan membawa kami naik level yang lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba berdoa buat setiap pemuda-pemuda Next Generation GBI Victorious Family.
Tuhan berkati dalam setiap kehidupan mereka, pelayanan, pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan hamba bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.